Hey, apa kabar semua? Ketemu lagi di VOA Creative Talk. Ini ada story yang menarik. Jadi beberapa hari yang lalu itu saya dapat informasi ada dua musisi besar Indonesia, yang cukup populer di Indonesia. Tiba-tiba mereka ada di United Nations, di PBB. Langsung saya cari-cari informasi, ternyata mereka sudah merilis sebuah lagu yang merupakan lagu kompilasi dengan berbagai macam musisi dari seluruh dunia. Mau tahu mereka? Inilah mereka. Oke, itulah mereka dan kita sudah kehadiran tamu di studio, Robby Novikula dan Enda Endresa. Thank you. Ini seru banget nih, baru kemarin hari ini bisa langsung dapat ya. Jadi gimana ceritanya nih tiba-tiba ada di New York? Sebenarnya ini tahun kemarin di Indonesia kita bikin satu project bersama, namanya Iklim. Ada ini bagaimana membawa isu ekologi, isu sustainability, isu krisis iklim terutama ya ke ranah industri kreatif khususnya musik gitu. Jadi bikin kayak ngajak teman-teman semua ya, gerakan industri kreatif Indonesia ini cukup besar kan. Tapi kita sadar bahwa diperlukan juga suara-suara kolaboratif dari teman-teman di industri yang sangat besar ini membicarakan tentang isu yang sebenarnya kalau kita bilang menjadi threat bagi kekayaan Indonesia kan. Kalau kita misalnya salah satu kekayaannya biodiversity kan, itu nation branding Indonesia lah. Jadi ini sebenarnya kalau kita sebagai orang Indonesia di permasalahan yang terjadi di Indonesia kita nggak peduli, karena ini kita kolektif, maksudnya permasalahan yang sangat kompleks, tidak cukup ini cuma orang pemerintah aja atau orang aktivis NGO aja yang punya masalah. Ini kalau isu lingkungan kan kepedulian dari musisi ya. Benar. Terus sebagai musisi apa yang kita bisa lakukan? Nah di situ ada kita bikin forum, bikin workshop wawe di Bali. Cuma di Bali tuh? Di Bali waktu itu. Tahun lalu tuh ya? Tahun lalu, tahun kemarin. Akhirnya jadi satu album kompilasi. Di situ ada band saya Novikula, ada Enda Endresa, ada Tuan 13, ada Iga Masardi, ada Festivalis, ada Novarud Arka Kinari. Oh, Iga berarti bara suara ya? Waktu itu Iga bareng sama Lorju. Oh, Lorju, oke. Satu kompilasi namanya Sonic Panic, bikin berapa tour, berapa kota, launching di Jakarta. Berapa lagu satu album? 13 lagu. 13 lagu, ya. oke. Waktu bikin press conference di Jakarta, launching pertama kali dibikin di Bali karena itu startnya di Bali. Habis itu sampai kita bikin label Alarm Records. Alarm Records. Musisi kita showing kepedulian lewat karya sebagai musik gitu. Nah, ini berlanjut terus. Nah, ini menjadi gerakan global bareng sama satu inisiatif global juga, Music Declare. Terus berlanjut dari network ini juga lewat kalau di Bali sendiri itu dari teman-teman Copernic Info ya, itu yang orang think tank lah, bagian dari think tank di Iklim, dan akhirnya ada satu project yang ini yaitu dari Sounds Right ya sama Persen. Itu organisasi yang misinya juga sama bahwa ada satu project yang mengukuhkan alam sebagai bukan sebagai objek selama ini, tapi sebagai subjek. Sebagai artis ya? Sebagai artisnya. Nature is the artist gitu ya? Benar. Nah, keterlibatan Novikula sama Enda Endresa juga tidak lepas dari Sonic Panic album yang kemarin itu MD ya. Jadi mereka lihat, wah sebaiknya kegiatan seperti kayak gini juga diisi, ya wakil dari Indonesia diisi oleh musisi yang memang punya concern pada isu itu ya. Udah, tektokan, langsung tektokan ready itu. Dengan waktu yang amat sangat singkat. Berapa lama tuh prosesnya? Wah. Jadi aku dikasih tahu Robby tuh mungkin di satu hari itu aku cuman punya waktu, mungkin kalau diukur-ukur cuman punya waktu sehari ya untuk mikirin ini liriknya gimana. Karena Robby begitu nelpon, tiba-tiba dia udah langsung bikin draft lagunya. Maksudnya paling nggak bagiannya udah tahu ada verse, ada ref gitu ya.
ngejelasin konsep lagunya dan kemudian aku merespon. Dan karena kita biasa, maksudnya dalam arti dalam songwriting, dalam penulisan lagu itu udah tahu bagian ya kira-kira, oh Robby ngambil verse 1 nih, oke aku akan ngerespon dengan verse 2, terus udah tahu kalau misalnya lagunya tektokannya gimana, tektokannya seperti apa, temanya apa, udah ngisinya udah tahu ya. Iya, sama-sama tahu ya. gitu. Dan itu jadi kayak nggak tahu ini super cepat banget ya. Iya, mungkin kurang kalau- lebih 2 minggu ada. Sebenarnya 2 minggu ya? iya, tapi kalau dihitung secara misalnya kalau itu nggak Kalau kepotong-potong di-squeeze ya, ya. kalau di squeeze ini Di-squeeze. paling cuma 3 hari ya. 3 hari. 3 days only gitu udah. Bikin Candi Roro Jongrang. Lu bentar, berarti basic lagunya udah ada dari Robby. Dari Robby Iya, Jadi dikirim. berarti udah Iya. itu musik dasar atau apa? Musik dasar. Karena aliran musiknya agak beda juga. Iya, Betul. Ini kan iya, nyatu iya. ini gimana nih? Makanya Iya. lu lihat wah di pemain bassnya ada 2 juga nih. iya. Itu gimana tuh? Tapi aku kan kenal sama mereka udah lama. Udah ya. kenal. iya, Berarti iya, lebih udah. lebih gampang ya. Udah mau Bikin merancang, rap. iya udah Iya. merangsang ini. Bikin rap Wah ini langsung. aku udah langsung membayangkan Endah nyanyi kayak gimana gitu. Jadi Jadi udah tahu ya arahnya karena itu juga ada Iya. soul yang sama ya. Betul. Dan tadi juga kalau ngomongin soal bass 2 ya, itu menarik banget karena sebenarnya di lagu itu ketika kan ada bagian Robby nyanyi yang dimana itu sangat kuat dengan Navicula. Tapi kemudian memang ada satu space yang begitu aku nyanyi. Iya, di tengah itu ya. Itu bassnya Reza yang main. Jadi Krishna bener-bener dia kayak ngasih space ini biar Mas Reza aja main, jadi Enda dan Reza nih di sini di bagian Enda dan Reza. Dan kami pikir tadinya ini work nggak ya karena kan tone-nya jadi beda, bunyinya jadi beda segala macam ya. Iya. Justru yang mixing ya. Iya, yang Mas Gun. Di mana kami sih tamatan New York. Iya. Di mana? Waktu di Bali. Itu di Bali. Oh, sama iya. lagunya Navicula, ya. Tone dapat Iya, nggak jadi ada gitu. nggak terlalu Iya, iya. jomplang tapi suasananya dapet. Jadi ya menurut aku ini chemistry-nya untuk dalam waktu yang singkat tapi kemudian semua jadi padat tuh menurut aku cukup Oke banget ya. oke banget sih. Kan aku visit the listeningplanet.com ya, itu Oke. adalah rumahnya ibaratnya Martin gitu, menaruh semuanya. Dan begitu aku dengerin, aku tuh kayak sempet terharu karena aku kayak ini bunyi yang ini real ada, tapi aku nggak pernah lihat wujudnya seperti apa. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Bisa jadi judul itu. Konsep awal ya, Ah. Segara Gunung itu karena kita wakil dari Indonesia kan, jangan sampai malu-maluin Indonesia. Harus ada Indonesian pride, harus ada Nusantara beban ya. Wow, ngelihat nama besarnya kayak Iya, ini sama Brian Eno, sama David Bowie maksudnya. Iya. Wah, ini kita udah kebayang nih bahwa musiknya mereka kan kayak gini, eksekusinya kurang lebih kayak gini. Segara Gunung ini kan konsepnya kerja dengan satu artis perekam suara-suara alam namanya Martin ya. Oke. Yang sudah kayak dari kecil koleksi ada ribuan file suara alam. Oh jadi suaranya itu udah ada ya? Udah ada di si Martin? Udah ada bank ya dari Martin. Udah bank. Ya. Jadi bikin juga, wah jangan-jangan si Robby dari tengah hutan cari. Enggak. Karena ada suara apa? Semua hutan, artis yang apa ini gitu kan. lagunya Brian Eno, Oh, David diambil Bowie itu ya? itu harus mengikut sertakan, harus men-featuring Nature. seniman Nature. ini, Nature Seniman ini. ini. Sorry, sedikit drop. Nature ini apa aja, Rob? Artis ini Martin Stewart, dia sudah mendedikasikan hidupnya dari masih kecil ya sampai sekarang. Itu ribuan file suara alam, mau hutan hujan, mau laut, mau suara guntur, suara kecoa, suara macam-macam. Binatang juga ya? Binatang, Iya. hewan-hewan segala jenis mana dia rekam. Nah, kalau biar rasanya Indonesia, kita harus paham dong alam Indonesia itu seperti apa? Alam Iya. tropis. Ada hutan hujan. Iya. Kita punya gunung berapi, volcano. Maksudnya hutan kebanyakan di daerah gunung kan. Terus ada laut karena kita laut. Indonesia negara maritim, biodiversity coral triangle Iya, paling iya. kaya gitu. Nah, ini kan value-nya Indonesia nih. Karena dari Bali juga, Bali kan ada salah satu filosofi desain holistik ya, segara gunung dari hulu ke hilir. Artinya apa tuh segara? Segara itu laut, gunung itu ya gunung. Gunung. Hulu hilir. Dari gunung ke laut. Dari gunung ke laut, siklus air dari mata air ke laut, habis itu Terus, evaporasi, penguapan, jatuh lagi ke hutan hujan. Jadi kayak siklus air, siklus kehidupan kan. Navicula kolaborasi, satu keras, satu soft, satu
rock banget, satu Ada folk. metalnya juga gitu kan. Iya. Folk beda banget. Nah, ini kan juga harus cari konsep yang bisa mengakomodir itu kan. Perbedaan itu akan menjadi value-nya. Nah, Segara Gunung ini cocok banget. Ini kisah cinta antara gunung yang maskulin dan keras sisi navikulanya, kalau digabungin sama laut yang menerima semuanya, gitu, Bu Pertiwi, rahim asal muasal kehidupan. Nah, ini akan justru perbedaan itu akan menjadi value-nya. Cepet ya, waktu 3 hari itu Cepet cepet dia semua. nelpon dengan membriefing semuanya itu, bahkan nggak sempet teks karena dia sangat sibuk banget karena dia harus langsung pergi ke Kupang, ke Kupang. ya. Festival masak. Iya. Ibu-ibu di Jadi Kupang. dia cuma briefing lewat telepon, terus tiba-tiba dia kirim liriknya kurang lebih kayak gini dan aku ngerespon. Rekamannya di mana? Apa split? Sambil jalan split bikin Sambil jalan sketsa. split, Oke, Tapi pakai- tapi finalisasi di Bali. Oh, finalisasi di Bali. Iya. Tapi pergi ke Bali nggak? Iya, satu malam aja kita stay. Cuman 1 malam di Bali. Yes. Itu take vokal atau apa? Enggak. Take Semuanya, Take vokal, gitar, bass, drum. gitar semua, jadi the whole things. Nah, ini keren banget. Cuma modal 1 malam udah tampil di PBB di New York. Dan mereka juga lagi sibuk-sibuknya waktu please bikin waktu ke Bali, please. Langsung bikin foto session karena kita nggak pernah punya foto bareng kan. foto session Jadi sekalian mendarat, foto session, malamnya Puasa kita lagi. iya pas Puasa. puasa. Pas lagi bulan Ramadan, Pas lagi benar. bulan Iya, Ramadan. benar. Iya, jadi kami mendarat di Bali, siangnya langsung mendarat langsung ke studio foto. Habis itu malamnya kita prepare setting drum dan cari. Besoknya kami pagi take vokal, take bass. Oh, Habis gitar itu udah sisanya Berarti base nature ya? Iya. Berarti kan dengerin musik, dengerin suara dulu gitu ya? Iya. Itu gimana tuh ngebangun emosi antara musik gitu ya, komposisi, gitu, aransemen, kemudian bisa masuk apa dengerin suaranya dulu atau gimana? Karena ini menarik nih, kan karena harus based on nature ya. Iya. Biasanya kalau orang bikin musik atau bikin lagu, band itu kan ya udah ada yang ngarang aja, dia lihat sana, ada ini dia cari inspirasi. Ini enggak, inspirasinya justru dia harus di depan kan, nature-nya. Iya. Itu gimana prosesnya tuh? Nah, justru challenge-nya adalah bagaimana membawa itu ke musikalitas kan. Karena musikalitas juga supaya lebih genre-nya supaya mainstream ya, supaya orang iya, bisa supaya apa namanya makanan nutrisi, tapi bagaimana caranya bahan yang bernutrisi ini juga jadi masakan yang enak gitu kan, bisa dicerna. Tapi kalau Enda sama Reza mereka orang produser, penulis lagu, maksudnya gampang lah diajak kolaborasi untuk cooking musik ini. Dan udah jenis musik gampang. dari Reza kan juga lebih banyak juga bersentuhan dengan nuansa alam lah gitu. Iya. Itu Sebenarnya dia Mas, kenapa kita duo supaya bisa diajak-ajak. Jadi sering bahasnya dua tuh sering. Jadi bahasnya dua sering dan kalau aku melihat sih ke apa namanya pembuatan proses bikin musiknya sangat flow banget karena Flow emang banget ya karena memang Robby dari awal sudah tahu kita akan harus apa namanya isi suara alamnya di mana, di sini ada Iya, suara betul. laut, di sini ada suara. Jadi kita sebenarnya kolaborasi 3 band ya ibaratnya. Iya. Enda and Reza, Navikula dan Nature. Iya. Nature ini dibilang artis baru yang mana memang selama ini menghasilkan suara gitu. Iya. Dan si Martin ini perekamnya. Jadi kita ya kolaborasi lah. Kolaborasi dengan langsung. tiga artis ini. Dan kebantu sih dengan penjelasannya Robby, maksudnya dalam arti imajinasi itu kan penting ya. Kalau aku dan Reza kan anak rumahan terus di Pamulang, hutan ya. Hutan Pamulang beda. Hutan Pamulang beda sama hutan Bali beda. Dan benar-benar ketika aku dengerin kan aku visit the listeningplanet.com ya. Itu adalah rumahnya ibaratnya Martin gitu, menaruh semuanya. Dan begitu aku dengerin, aku tuh kayak sempet terharu karena aku kayak ini bunyi yang ini real ada, tapi aku nggak pernah lihat wujudnya seperti apa dan segala macam gitu. Even di era sekarang ya, kemarin Robby waktu kita ngobrol dan Zoom meeting dengan Martin Stewart, dia bilang bahwa ada kegetiran ya, khawatir nanti Rimba anaknya nggak bisa mendengar bunyi-bunyian yang ada di situ. Tapi aku pikir aku bisa merasakan itu karena aku sendiri gitu selama hidupku banyak banget bunyi yang aku ini Miss. bunyi apa ini suasana Kita sedang nggak tahu apa dan suara apa gitu ya. aku merinding, aku sempat kayak begitu aku ngelihat websitenya aku kayak tersentuh nangis, dan bahkan ketika kita zooman kami bertiga nangis-nangisan karena menurut aku ini personal banget karena dari semua suara-suara itu
membangkitkan imajinasi yang luar biasa, tapi lebih dari imajinasi karena dia membangkitkan emosi. Jadi buat aku musik atau lirik yang baik gitu ya, maksudnya yang mungkin bisa connect adalah selain membangkitkan imajinasi itu tapi juga membangkitkan emosi. Makanya begitu aku menyanyikan dan mendengarkan begitu rilis kan aku dengerin lagi, it's connect. Ini seperti kayak ngajarin aku lagi, kayak ngingetin lagi. Kembali lagi, iya. Tapi begitu nature ada, yang dulunya dia adalah objek, sekarang jadi subjek, bahwa kita sebenarnya ini di dunia ini kita tidak menciptakan apa-apa sebagai seniman. Kita ini hanya memimiking apa yang ada di alam. Benar. Menurut kalian nih setelah musik ini kan berarti ada yang berbeda nih ya. Karena kan nature, jadi base dari kalau biasanya kalau musik-musik tentang alam gitu kan ya udah bikin, melihat, kemudian menceritakan alam. Ini kan nggak harus alam yang jadi basicnya gitu ya. Ini akan berpengaruh nggak sih pada musik karir musik kalian ke depan nanti kira-kira? Wah, ini bukan kita aja sih, kita rasa ya. Ini akan mempengaruhi semua musisi di dunia sih. Kalau campaign ini bisa berhasil merambah ke semua musisi telinga-telinga, dan mereka pasti sangat ingin berkolaborasi sama nature ya. Jadi wah, dan itu prosesnya sangat mudah gitu, kayak dibandingkan kita misalnya orang ke orang, mereka bisa aja merekam sendiri. Jadi kalau nature itu suara di mana gitu, bawa ini ya pakai digital gitu kan rekam. Dan mereka bisa tulis anytime featuring nature. Dan juga kalau kita lihat kan yang membuat terharu itu begitu dengar suara-suara itu, banyak dari suara-suara itu yang sedang terancam punah kan. Mungkin ini suara terakhir ya, mungkin ini suara terakhir yang kita dengar. Dan Indonesia banyak banget. Banyak banget. It happens in our backyard kalau kata Robby. Ini terjadi depan mata kita. Atas nama development kita menghancurkan kekayaan. Untuk mencari kekayaan kita menghancurkan kekayaan yang hakiki. Gimana rasanya kemarin akhirnya ke UN? Bisa ke PBB dan mempresentasikan itu. Itu acaranya gimana sih? Soalnya gue miss juga tuh kemarin. Acaranya gimana sih kemarin? Mungkin sebenarnya lebih menghadiri diskusi, kemudian presentasi dari masing-masing yang terlibat dalam pembuatan atau kelahiran Soundsright dan project ini gitu. Jadi memang cukup banyak juga musisi-musisi yang hadir di sana ya. Ada Louis, ada Aurora bahkan hadir, dia juga menjadi pembicara. Martin sendiri hadir. Martin sendiri hadir. Dari Spotify juga datang. Jadi semuanya memang hadir untuk ibaratnya memberikan penjelasan ya, lebih ke diskusi dan memberikan banyaklah keterangan mengenai project ini. Dan juga sebagai launching. Jadi kemarin itu emang ibaratnya launchingnya Soundsright ibaratnya. Terus kedepannya gimana? Kedepannya sih kalau kami pengen ini berjalan, dan sepertinya akan ada program-program dari Iklim lagi yang akan berjalan dan mungkin kelanjutan, dan ini kan akan jadi motivasi ya, ibaratnya akan jadi semacam tolak ukur. Dan juga jadi semacam inspirasi, dan mungkin nggak harus dengan proyek ini, tapi teman-teman lain bisa mulai sendiri dan melibatkan sendiri bikin proyek-proyek baru. Apalagi kalau saya baca di websitenya itu kan semua hak royalti segala macam didonasikan ya? Didonasikan untuk proyek konservasi ya, keren banget. Kalau mengenai masalah estetika, mengemas udah jago, udah katam ya di Indonesia ya. Tinggal sekarang masalah konten, apa yang kamu mau suarakan. Karena kalau menurut kita, kalau musik itu kan dia selain estetika, dia ada etika, ada filosofi kan. Ada filosofi juga kan. Kalau misalnya estetika jadi bagus, jadi kayak sebenarnya musik atau seni itu kan media komunikasi kan. Kalau kita lihat dari kultur. Kalau cuma estetika aja jadi kayak jadi kalau ada pesan ya jadikan aku suka orangutan. Jadi ada supaya bisa connect. Supaya bagaimana caranya nada sama message-nya itu gabung gitu. Kalau untuk bikin makanan enak di Indonesia pasti udah ada di darah kita. Udah ada darahnya ya. Ya sekarang bagaimana caranya kita bikin makanan enak tapi juga bernutrisi. Jadi berkembang terus. Jadi art itu punya value yang sebenarnya
bisa dikupas. Sama kayak kitab suci. Sebagai puisi dia oke, sebagai nada dia enak, tapi sebagai filosofi kalau digaji nggak habis-habis gitu loh. Gitu. Kalau gitu nih ada satu pertanyaan terakhir tapi agak susah nih. Jadi deg-degan. Susah nggak gampang juga sih. Sekarang gimana, dia dari Endaresa sama dari Robby ya, kira-kira apa tips ya, dari Robby dulu kali ya, apa tips dari Robby untuk para musisi muda supaya bisa mencari inspirasi dari nature, seperti apa yang kalian lakukan lah? Ya. Pertama, anak muda adalah, saya pikir anak muda akan terkoneksi kalau mereka punya sense of belonging. Jadi kalau mereka ada engagement ada dengan bahwa alam itu makan sama kayak makanan ya, bahwa ada kalau kita makan sesuatu, kita kan nggak mungkin makan sesuatu yang digital kan, kita bermain dengan sesuatu yang digital, tapi kalau makan kita makan real food. Komunikasi juga kayak gitu, kalau berinteraksi dengan orang juga realnya adalah interaksi langsung gitu. Nah, semakin menghargai value ini, aku pikir orang semakin dalam atau semakin sophisticated dia, semakin punya wawasan, dia akan mencari sesuatu yang real. Dan yang real itu adalah nature gitu, alam itu. Nah, tapi ini juga tidak lepas daripada apa yang menjadi tren di kalangan anak muda, karena anak muda akan mengikuti apa yang tren. Kalau trennya cool, trennya real, dia akan ikut gitu. Nah, sistem ini juga harus mendukung itu. Sebagai industri ini harus mengangkat mana yang valuable, yang benar-benar value gitu loh. Kalau kamu kasih anak muda skena musik kita permen, ya mereka akan makan permen dan mereka akan kena diabetes gitu loh. Jadi kalau dikasih makanan nutrisi, karena sebenarnya aku pikir orang everybody punya love dan care ya, punya cinta, punya passion pada musik, dan juga punya kepedulian gitu. Itu udah dari kita. Kalau ini bisa filosofis banget nih. Gue rasa 3 album lagi ke depan. Lanjut masih banyak. Maresa gimana? Seperti tadi Robby bilang, inspirasi itu banyak dari mana-mana. Dan kalau misalnya kita hanya ambil dari satu source, atau misalnya dari digital aja, atau misalnya dari manapun lah gitu ya, itu kadang-kadang ada batasnya. Jadi kadang ada mentoknya gitu. Tapi kalau misalnya kita lebih sensitif, apalagi seniman kan sebenarnya dituntut untuk lebih sensitif, dan kita bisa merespon atau mendengar alam lebih banyak, itu nggak akan ada habisnya. Makanya Navikula, berapa usia bandnya? 25 tahun kan? Emangnya kita pamer? Ya, 27 tahun, nggak pernah habis-habis kehabisan ide dan nggak pernah selesai berhenti album setiap tahunnya, karena memang itu source-nya gitu. Dan kami pun juga merasa bahwa itu sangat penting, dan yang paling penting adalah dicoba. Kita tuh selalu mulai dengan, maksudnya man in the mirror kata Michael Jackson gitu. Jadi kayak kita selalu mulai dulu gitu untuk kolaborasi dengan nature ini. Dan nanti ini aja udah banyak pertanyaan, Mas, nature tuh apa gitu. Jadi mulai dengan diri kita. Basic aja ya. Iya, basic aja, simple, dan mereka akan nanya dan kita akan jawab. Nature itu sound alam yang selama ini kamu dengar. Apakah kamu pendengar yang baik? Kalau kamu bilang kamu musisi dan kamu mendengar yang baik, berarti kamu dengar tidak hanya musik yang ada aja gitu. Kamu dengar sekelilingmu gitu. Di saat quiet gitu, silence kan juga musik ya gitu. Kamu dengarkan itu gitu. Nah, di situ akan berkembang, dan dari situ mereka akan terbawa ke arah tadi apa yang Robby bilang gitu. Mungkin ke arah pertumbuhan kesadaran tentang sekitar dan lain-lain gitu. Mungkin dari yang kecil-kecil dulu. Mungkin karena untuk merubah sesuatu, kalau terlalu besar kita nggak kuat juga gitu. Takut duluan. Takut ya. Justru kalau aku karena kecil jadi bikin duo aja. untuk menyebarkan bagaimana nature ini bekerja gitu. Oke, thank you banget. Itulah obrolan kita di Kreatif kali ini. Sampai ketemu di episode mendatang dan salam kreatif.